Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-29 dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam bab yang ke-42 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab tentang orang yang tidak rela bersumpah dengan nama Allah, atau bab tentang orang yang merasa tidak puas dengan sumpah di atas penyebutan nama Allah. Telah berlalu bahwa dari tauhid seorang itu wajib bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan bentuk lain dari tauhid, bahwa dari tauhid itu adalah seseorang menerima dan merasa puas apabila ada yang bersumpah untuknya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau misalnya di ketentuan di pengadilan diputuskan bahwa dalam hal ini dia tidak punya bukti, maka pihak lainnya harus bersumpah. Maka bila pihak yang diharuskan bersumpah, maka wajib diterima dan diridhai oleh orang yang menuntutnya. Dan ini dari pembahasan tauhid dimaklumi sebab orang ini bersumpah dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Maka dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang itu menerima. Seorang menerima ya siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin muncul pertanyaan, ya, apakah setiap orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala harus dipercayai? Iya. Jawabannya, apabila ada qarinah, indikasi yang menunjukkan ketidakjujurannya, maka tidak mesti untuk diterima. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pembahasan qasamah, beliau berkata kepada Huwaisah dan Muhayyisah serta Abdurrahman yang merupakan orang-orang yang berhak terhadap darah Abdullah bin Suhail yang terbunuh, maka Nabi berkata kepadanya, tubri'ukum Yahudu bi khamsina yaminan. Orang-orang Yahudi akan membebaskan diri mereka dengan 50 sumpah. Maka mereka menjawab, kaifa narda ya Rasulullah bi aimani al-yahud. Mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami ridha dengan sumpahnya orang-orang Yahudi. Di riwayat lain beliau sebut bahwa mereka adalah kaum kafir. Bagaimana kami ridha dengan sumpah orang-orang kafir? Kalau begitu, di dalam masalah puas dengan sumpah ini tidak lepas dari 5 keadaan. Keadaan yang pertama, diketahui bahwa orang yang bersumpah ini jujur. Kalau diketahui kejujurannya, maka kita wajib untuk menerimanya. Keadaan yang kedua, apabila orang yang bersumpah tersebut ya disangka dengan dugaan besar bahwa dia jujur, sangkaan besar bahwa dia jujur, maka ini juga wajib diterima.
Kemudian yang ketiga, seimbang sangkaan. Ya mungkin dia jujur dan mungkin dia apa? Dia dusta, seimbang. Ya, dalam hal yang seperti ini wajib diterima sumpahnya. Kalau seimbang, wajib diterima. Kenapa? Inilah pembahasan yang disebut oleh penulis di sini. Karena dari tauhid, seseorang itu harusnya merasa puas apabila ada yang membuktikan hanya sekadar bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang keempat, kalau jelas dia berdusta. Ya, kalau dia jelas berdusta, maka tentunya dia bersumpah, ya, seorang tidak mesti untuk mempercayainya karena kedustaannya jelas. Demikian pula kalau dugaan besarnya bahwa dia dusta. Walaupun dia bersumpah, maka yang seperti ini juga tidak apa? Tidak dipercayai. Maka ini 5 keadaan. Jadi pokoknya di sini pembahasan tauhid. Seorang tatkala melihat pada orang yang bersumpah keadaan yang sumpahnya tidak boleh ditolak, maka dari bentuk tauhid, dari hal yang merupakan bagian dari tauhid, dia menerima sumpah itu dan merasa puas. Iya, dan ini dari bentuk pengagungan kepada Allah. Dan kalau dia tidak menerimanya, berarti kurang pengagungannya kepada Allah. Dan tentunya ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan hadits Ibnu Umar. Kata beliau, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Ya, ayah-ayah kalian. Kata aba jama dari ayah, ya, ab. Nah, ayah itu adalah semua orang yang punya jasa atas kelahiran kita. Semua laki-laki yang memiliki jasa atas kelahiran kita, itulah ayah. Jadi karena ayah kandung kita yang berjasa kita lahir dikatakan ayah. Ya. Dan tentunya kalau tidak ada ayahnya ayah kandung, maka kita juga tidak apa? Tidak akan lahir karena ayah kita tidak ada. Kalau tidak ada ayahnya, ayah. Kalau tidak ada kakek, kan begitu. Kalau kakeknya ayah tidak ada, juga tentunya bapaknya ayah juga tidak akan ada. Maka seluruh yang ke atas itu disebut ayah-ayah dalam bahasa Arab. Nah, itulah dibahasakan dalam bahasa Indonesia nenek moyang, ya. Jadi jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian. Iya. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, maksudnya orang bersumpah bentuknya, ya dia minta sesuatu misalnya, atau minta pembuktian, minta dipercaya. Lalu orang tersebut bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, maka orang yang disumpahkan untuknya atau dilakukan sumpah baginya, hendaknya dia ridha dengan sumpah itu. Ya. Wa man lam yarda falaysa min Allah. Dan siapa yang tidak ridha, maka Allah berlepas darinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Baik. Jadi sini sisi pendalilan dari hadits sangat terang sekali tentang wajibnya seseorang itu ridha kalau ada yang melakukan sumpah, ya, untuknya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hendaknya ridha dan puas dengan hal tersebut. Ya, ini pokoknya. Dan di dalam hadits ini dikatakan oleh Rasulullah, tahlifu bi abaikum. Ini larangan seorang bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayahnya. Sebab sumpah itu
harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah pengagungan dan pengagungan hanya untuk Allah. Wa man halafa billahi falyasduq. Ini tentang orang yang bersumpah. Siapa yang bersumpah, hendaknya dia jujur. Iya, hendaknya dia jujur. Apalagi kalau dia menyebut nama Allah, dia dusta dalam hal tersebut, kayak ini sebuah dosa. Iya, yang sangat besar. Karena dia menyebut nama Allah tanpa kekurangan pengagungannya terhadap Allah. Dan ini tentunya bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jadi orang yang bersumpah, kewajibannya, kalau dia bersumpah, dia wajib apa? Wajib jujur. Berlaku jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Adapun orang yang dilakukan sumpah untuknya, ya kewajibannya adalah apa? Dia ridha menerima sumpah itu. Si A dan si B bertengkar tentang suatu buku. Maka si B berkata, ya tidak apa-apa, buku ini milik kamu. Ya, tapi kamu bersumpah bahwa buku ini milik kamu, saya berikan buku ini. Maka si A bersumpah, demi Allah ini buku saya. Maka di sini si B hendaknya apa? Dia ridha dengan sumpah tersebut. Dan ini bentuk dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban si A, dia bersumpah jujur dalam sumpahnya. Kewajiban si B, ya, yang menerima sumpah, kewajibannya dia ridha dengan apa? Sumpah tersebut. Iya, demikian. Kemudian dikatakan di akhir hadits, wa man lam yarda falaysa minallah. Siapa yang tidak ridha, maka Allah berlepas diri darinya. Iya. Ini ancamannya bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas dari orang tersebut. Ya, dan kalau Allah sudah berlepas dari seorang hamba, tentunya tidak ada kebaikan bagi hamba tersebut. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, ancaman keras terhadap orang yang tidak puas terhadap sumpah dengan menyebut nama Allah. Iya. Kemudian yang kedua, wajibnya jujur dalam sumpah. Kemudian yang ketiga, haramnya berdusta dalam bersumpah. Kemudian yang keempat, ya, seorang muslim hendaknya berbaik sangka sepanjang tidak tampak jelas ada hal yang menyelisihi sangkaannya tersebut. Dan ini tadi telah kita rinci ya, 5 keadaan. Kemudian yang kelima, ya, wajib membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila dia termasuk dari orang yang beriman. Adapun kalau dia kafir, itu dia terima sumpahnya apa? Orang kafir tidak mesti untuk dipercayai sebagaimana hadits yang saya bacakan tadi. Baik. Di dalam bab ini ada 3 masail. Ya, kita baca setelah adzan. Berkata penulis rahimahullah, fihi masail. Dalam bab ini terkandung beberapa permasalahan. Lula yang pertama, an-nahyu anil halifi bil aba. Larangan bersumpah atas nama para leluhur, nenek moyang. Dan larangan di sini bermakna pengharaman sebagaimana yang telah diterangkan. Kemudian yang kedua, al-amru lil mahlufi lahu billahi ayyarda. Perintah kepada orang yang diberi sumpah dengan menyebut nama Allah agar dia ridha menerima sumpah itu. Baik. Kemudian yang ketiga, wa'idu man lam yarda, ancaman terhadap orang yang tidak ridha dengan sumpah tersebut. Ya. Ini telah diterangkan di dalam hadis. Rinciannya adalah apa yang telah kita sebutkan. Dan seorang muslim dan sebagian para ulama mengarahkan hadis ini, ya, terkait dengan masalah perseteruan antara hak-hak, perkara yang berkaitan dengan peradilan, dan semisal dengan itu. Iya. Baik. Dan telah kita rinci ya keadaan-keadaan di dalam masalah penerimaan sumpah ini.
Ya, jadi secara umum yang perlu ditekankan di sini bahwa sumpah dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Allah ini menyebut keagungan Allah. Hal yang mengagungkan bagi orang yang bertauhid. Karena itu dari kesempurnaan tauhidnya dia riba dengan siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan disebutkan dari Nabi Isa alaihi salam bahwa beliau pernah melihat seseorang mencuri. Kemudian ketika Nabi Isa bertanya kepada orang tersebut, maka orang itu bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Maka Nabi Isa pun berkata, saya dustakan pandangan mataku kalau begitu. Iya. Dan ini dari pengagungan para nabi terhadap siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini syariat orang-orang sebelum kita ya. Ya, diambil di dalamnya pengagungan terhadap siapa yang bersumpah. Itu pokok ada, cuma di dalam masalah ya, sumpah dan pembuktian, saksi dan sumpah, ini dua hal diatur di dalam syariat kita, di dalam peradilan. Jadi kalau misalnya sudah ada saksi 4 orang, walaupun yang dituduh bersumpah, ya sumpahnya tidak akan diterima. Sebab saksinya sudah apa? Sudah cukup. Dan itu yang didahulukan. Karena Nabi SAW mendahulukan bukti. Ya, alal mudda'il bayyina wa alal munkirul yamin. Bagi orang yang menuntut, dia harus mendatangkan bukti. Dan bagi orang yang mengingkari, dia bersumpah. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum bahwa kandungan yang dipetik dalam bab ini, seorang mengagungkan ya sumpah dengan menyebut nama Allah itu. Ya, apakah di dalam ia bersumpah ataupun di dalam ia menerima sumpah. Ya, dan ini dari ciri orang yang bertauhid. Jelas ya? Baik. Dan banyak orang kadang sudah dalam posisi-posisi yang diterima, sudah bersumpah, tapi dia tetap cuek saja, tidak memperhatikan, tidak menerima. Dan ini tentunya menunjukkan ya, kurangnya tauhid, kurangnya pengagungan di dalam diri. Kemudian yang ke bab ke-43 berkata penulis rahimahullah, babu qauli ma sya'allahu wa syi'tah. Bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, Syekh ini menjelaskan hukum ucapan ini. Apakah dia syirik akbar atau syirik asghar? Jelas ya? Dan sudah berlalu keterangan disinggung dalam penafsiran Ibnu Abbas pada taj'alu lillahi andada, disinggung hal ini. Tapi dikhususkan oleh Syekh bab khusus. Ya, tentang hal ini. Karena ini dan diterangkan oleh beliau bahwa ucapan ini adalah syirik asghar. Kecuali apa? Kecuali kalau disertai keyakinan samanya antara dua yang digandengkan, dia samakan antara Allah dan yang digandengkan padanya, dia yakini hal tersebut, maka ini masuk ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Tapi kalau tidak ada keyakinan, maka itu syirik dalam lafaz saja, dan itu dihitung syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil. Iya. Dan kaitannya dengan penjagaan terhadap tauhid penting ya. Bayangkan kata-kata, kalimat-kalimat saja dipelihara. Jangan sampai dia berucap kalimat yang mengandung makna apa? Makna kesyirikan yang bertentangan dengan tauhidnya. Nah, dan inilah seorang hamba yang memang kuat ibadahnya kepada Allah. Iya. Pada kalimat-kalimatnya saja dia jaga, dia pelihara. Nah, dia pelihara. Dan kadang seorang tidak sadar ya dalam hal-hal yang seperti ini. Apalagi kalau sudah marah. Ya marah dengan orang lain. Ribut dengan istrinya. Marah dengan anaknya. Kadang keluar ucapan-ucapan. Yang ucapan tersebut bertentangan dengan tauhid. Iya. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Iya. Kadang dia berucap hal-hal yang tidak pantas diucapkan, apakah itu haram atau makruh. Maka ini dipelihara oleh seorang yang bertauhid. Iya. Dia tidak sembarang mengucapkan sesuatu.
Adapun ucapan ini, Masya Allah wa syi'ta, sudah kita terangkan ya bahwa hukumnya adalah syirik asgar, kecuali kalau dia meyakini kesamaan antara Allah dan siapa yang diikutkan di dalam ucapan ini. Kalau diyakini kesamaannya, maka itu menjadi syirik apa? Syirik akbar. Baik, beliau bawakan beberapa hadis. Kata beliau rahimahullah, an Qutailata anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa ay yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahu an-Nasa'i wa sahhaha. Nah, dari Qutailah, itu Qutailah bintu Saifi Al-Juhainiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Innakum tusyrikun." Sungguhnya kalian telah berbuat kesyirikan. Perhatikan ya, orang Yahudi memberi hukum apa? Hukum kalian berbuat kesyirikan. Ya. Jadi rupanya Yahudi ini ngerti juga. Bahwa itu perbuatan apa? Syirik. Ya, syirik kecil dia mengerti, tapi Yahudi berbuat syirik akbar, tidak mengerti. Inilah orang-orang kafir ya. Ya, terbalik akalnya. Ya, pandai mengkritik, pandai mencela, tapi pada dirinya apa? Ada hal-hal yang kadang besar, lebih parah, ya, tetapi dia tidak lihat. Ya, ini yang kata orang Indonesia apa? Ya, sebut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata, ya tidak tampak. Ini pepatah orang Indonesia ada bagusnya juga ya. Ya, sebab ada hadits yang mendukungnya. Ada hadits lebih bagus daripada itu. Pada ini lebih tegas menunjukkan ya peribahasa ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yubsiru ahadukum al-qudata fi aini akhihi wa yansal jid' fi ainihi." Salah seorang di antara kalian dia melihat kotoran di mata saudaranya. Jadi ada kotoran di mata kamu. Ya, kelihatannya. Tapi di matanya sendiri ada garis. Ya. Garis melintang, panjang garisnya kayak batang kayu. Dia tidak lihat di matanya. Nah, ini orang yang sibuk dengan aib orang lain, pandai dilihat sampai aib yang kecil saja dia lihat. Tapi pada dirinya ada aib yang besar, dia tidak mampu apa? Tidak mampu melihatnya. Jadi orang Yahudi berkata, kalian berbuat kesyirikan. Apa itu? Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Ya, kalian berkata atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, pakai dan ya. Wa taquluna wal Ka'bah, dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabat apabila hendak bersumpah, hendaknya mereka berkata wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, maksudnya demi Allah Rabbil Ka'bah. Iya. Dan juga hendaknya mereka berkata Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh beliau rahimahullah. An-Nasa'i juga mensahihkannya. Baik. Jadi hadits ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang orang Yahudi yang datang dan mengkritik sebagian syirik kecil yang terjadi di tengah kaum muslimin. Iya. Di tengah kaum muslimin. Yaitu ada dua hal ya yang dikritik di sini. Pertama, ucapan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan ucapan yang kedua, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini dua hal yang dikritik. Ya. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki dan memerintah kepada para sahabat untuk apa? Memperbaikinya, meluruskannya. Ya, akan datang nanti riwayatnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menegurnya? Dan mungkin saja apa yang terjadi pada sahabat ini tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau
belum menegurnya. Baik, di dalam hadits ini sisi pendalilan penulis jelas sekali ya, bahwa ucapan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu ini dihitung apa? Dihitung kesyirikan. Ya, dihitung kesyirikan. Sebab Nabi membenarkan ucapan Yahudi, kalian berbuat kesyirikan. Maka itu dihitung sebagai kesyirikan. Karena itu syirik dalam lafaz, menyetarakan Allah dengan yang lainnya di dalam lafaz. Dan ini syirik asgar. Ya, syirik asgar. Kecuali kalau dia yakini kesamaan Allah dengan siapa yang digandengkan, maka ini menjadi apa? Syirik akbar. Baik, di dalam hadis terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu serta bersumpah dengan selain nama Allah, ya, ini adalah kesyirikan. Karena Rasulullah SAW menyetujui pernyataan Yahudi yang menganggap bahwa keduanya adalah bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, terdapat bahwa orang Yahudi mengetahui hal yang seperti itu dihitung sebagai syirik kecil. Dihitung sebagai syirik kecil. Nah, dan yang ketiga, ya, hadits ini juga menjelaskan pemahaman manusia apabila dia memiliki hawa nafsu. Ya, jelasnya Yahudi kelihatannya pemahamannya. Ya, yang kecil seperti ini dia pahami, tapi yang besar apa? Dia tidak pahami. Karena memang mereka ada hawa nafsu di dalam hal tersebut. Iya. Mereka kata tidak ada hawa nafsu, mereka sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, menerima kebenaran dari siapapun yang membawanya, meskipun musuh yang milisi agamanya. Iya. Dan ini sifat umat Islam. Jadi kalau itu kebenaran, diterima. Kalau itu kebenaran. Sini Nabi menerima hal ini dari siapa? Dari Yahudi. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membenarkan syaitan di pembahasan zakat itu. Jadi syaitan, Abu Hurairah disuruh menjaga harta zakat, datang syaitan mencuri dalam wujud manusia. Ya. Ketika ditangkap, dia minta belas kasihan, akhirnya dilepaskan. Setelah itu datang lagi. Ya. Kemudian setelah itu dia mengajarkan kepada Abu Hurairah. Ya. Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Syaitan tidak akan apa? Mendekatimu. Maka Abu Hurairah kabarkan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, sadaqaka wa huwa kadub. Dia telah benar kepadamu tentang pengajarannya membaca ayat kursi, tapi dia sendiri adalah pendusta. Sebab dia adalah siapa? Adalah syaitan. Ya, jadi bukan artinya karena dia syaitan ditolak semua beritanya. Tapi Nabi benarkan. Baca ayat kursi itu adalah hal yang benar. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa kebenaran itu diterima dari siapapun yang membawanya. Dan ini bukan artinya bahwa di dalam agama kita tidak ada kebenaran tersebut. Ya, seluruh kebenaran diterangkan di dalam agama. Ya, sebab apa yang tidak di dalam agama itu semuanya dihitung kebatilan. Dihitung kebatilan. Ya, karena Allah firman, "Famada ba'dal haqq illa ad-dhalal." Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali apa? Kesesatan. Karena itu maksudnya di sini menerima kebenaran dari siapa yang membawanya. Kalau ada orang yang membawa kebenaran, yang kebenaran itu ada dalam agama, lalu orang itu mengingatkan akan kebenaran tersebut, maka kita wajib apa? Menerima kebenaran itu. Bukan artinya dia bawa kebenaran tidak ada di dalam tuntunan agama kita. Sebab Nabi sudah menjelaskan hal ini kepada para sahabatnya di banyak apa? Di banyak hadis. Di banyak hadis. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Nah, ini dalilnya tentang adanya pembagian syirik menjadi dua. Syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Dan terdapat di dalam hadis perbedaan hukum antara syirik akbar dan syirik asgar itu. Sebab kalau syirik asgar itu tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Andai kata keluar dari keislaman, ya, syirik asgar itu tidak mungkin didiamkan oleh Nabi SAW dan tidak mungkin ketika terjadi di kalangan sahabat tidak mungkin tidak ada teguran. Pasti ada teguran sebagaimana kejadian-kejadian yang lainnya. Iya. Maka ini sisi pendalilan yang sangat kuat ya. Berkaitan dengan pembagian kesyirikan menjadi dua dan pembedaan hukum-hukum
antara syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian yang ketiga, terdapat di dalam hadis untuk menjauhkan diri dari lafaz-lafaz yang dapat merusak akidah dan menggantinya dengan lafaz yang jauh dari kesyirikan. Iya. Kemudian yang ketujuh, bahwa seorang alim jika melarang dari sesuatu, maka hendaknya dia menjelaskan gantinya yang mencukupi dari perkara yang dia larang kalau memungkinkan. Nah, ini pentingnya dari fikih yang indah di sini. Iya. Dari fikih yang indah. Dan ini banyak berulang ya. Di pembahasan ini akan datang nanti pembahasan mengganti nama. Iya, dia ganti nama yang lebih bagus. Iya. Ini kalau ada gantinya dikasih ganti yang bagus. Iya, Masya Allah wa syi'ta itu salah, syirik. Diganti. Masya Allah apa? Thumma syi'ta. Iya. Jelas ya? Akan datang nanti seorang bernama Abul Hakam. Iya. Nabi SAW ganti menjadi Abu siapa? Abu Shuraih. Demikian. Jadi diganti dengan hal yang lebih baik. Dan ini fikih ya. Fikih di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama. Karena sebagian orang, ya kalau dia menyampaikan agama, seakan-akan dia menyalahkan saja. Tidak memberikan apa? Ya, tidak memperbaiki seharusnya yang dilakukan apa, yang dikerjakan apa. Dikerjakan apa. Nah, dan ini adalah hal yang tidak benar. Ini adalah hal yang tidak benar. Iya. Saya beri contoh misalnya banyak orang yang mengingkari praktek-praktek bank. Ya, dia sebut riba dan seterusnya. Tapi hanya pandai menghukumi saja ini riba, ini tidak boleh. Lari dari bank dan seterusnya. Tapi dia tidak jelaskan solusi bagaimana membuat apa? Muamalah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Ya, bagaimana transaksi yang tidak ada ribanya. Jadi kalau dia terangkan itu riba, bagus penjelasannya. Tapi berikan kepada orang gantinya supaya dia tinggalkan riba itu dan dia tenang meninggalkannya. Sebab ada apa? Ada gantinya. Nah, ini pada perkara yang memungkinkan, hendaknya tidak ditinggalkan oleh seorang dai. Jelas ya? Tapi kalau tidak memungkinkan, memang hanya satu. Ya, harus dilarang. Maka meninggalkannya itu adalah solusinya. Jelas ya? Demikian. Maka ini di dalam syariat kita dijaga hal-hal yang seperti ini. Perkara-perkara yang seperti ini. Dan pertimbangan yang seperti ini pertimbangan yang agung di dalam agama. Ya, dan para ulama kita memfatwakannya. Berbeda dengan sebagian orang-orang jahil. Nah, sekarang ini kadang sebagian orang dari kalangan sudah mengenal sunnah, itu sangat sensitif sekali dengan kalimat sururi, ya turasi. Seakan-akan kalau sudah sururi seorang itu, turasi, itu sama dengan Yahudi Nasara. Tidak boleh sama sekali ada yang didekati darinya. Nah, jelas ya? Nah, ini saya tidak meremehkan berkaitan dengan masalah bid'ah. Ya, sebab kita semua memperingatkan dari bahaya sururi dan bahaya istiqtorat. Nah, hingga hari ini kita mentahdir dari hal tersebut. Hanya saja berlebihan, tidak ada yang terpuji berlebihan itu. Iya. Syekh Muhammad bin Hadi pernah ditanya tentang belajar di sebuah tempat. Tidak ada guru yang mengajarinya di tempat itu, kecuali orang yang manhajnya seperti itu. Ya, ada dari pemikiran sururi padanya. Ya. Kalau dia tidak belajar, apa yang didapatkan orang yang dia tidak belajar? Kan rusak kan? Cuma sadat baginya. Kalau dia belajar sama orang yang apa? Ada kerancuan dalam pemahamannya. Bagaimana solusinya? Ya, ini perhatikan jawaban yang bijaksana. Beliau katakan kamu belajar dari orang tersebut, tapi jangan ambil. Kalau dia bicara masalah pemerintah, jangan dengar. Kalau dia bicara masalah fikul waqi, jangan dengar. Kalau dia bicara masalah ini, jangan dengar. Ditunjukkan kesalahannya apa. Dikasih peraturan. Jelas ya? Ini namanya memberikan solusi. Ya, kalau hanya sekedar melarang saja, ya, padahal orang akan jatuh ke dalam bahaya lebih besar pada banyak perkara, maka ini tidak benar ya. Seorang dai harus bijaksana dalam hal yang seperti ini. Dan inilah pertimbangan maslahat dan mafsadah. Dan ini kaidah penting di dalam syariat. Iya.
kaidah penting di dalam syariat. Karena itu banyak dari hal-hal kadang beredar. Jadi sebagian orang kita juga tidak pernah tahu dari mana datangnya orang pemahaman-pemahaman seperti itu. Karena para ulama kita yang keras terhadap ahlul bidah, mereka saja tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang berpemahaman seperti itu. Padahal mereka adalah panutan orang-orang yang mentahdir dari bidah, orang-orang yang mentahdir dari apa? Dari kejelekan. Tapi mereka semuanya tidak seperti itu. Karena itu ini adalah pemahaman yang muncul dari orang-orang yang ekstrim, berlebihan. Ya, dan ada kekeliruan di dalam pemahaman manhajnya. Ya, dan ada salah didik di dalam apa? Di dalam pemahamannya. Nah, dan ini perlu kadang sering saya ingatkan, karena ini membuat banyak masalah. Dan yang paling menyedihkannya, kalau itu membuat para penuntut ilmu lalai dari apa? Dari belajar. Dan lalai dari mempelajari apa yang paling penting untuknya. Apa yang lebih penting untuknya. Ya, sebagian orang kalau dia tidak kenal suatu pembahasan berkaitan dengan manhaj, itu dianggap celaan yang sangat besar. Ya, celaan yang sangat besar. Sampai sebagian orang cirinya kalau dia salafi, ya tanya orang-orang tertentu. Apa yang kamu tahu tentang si fulan? Nah, kalau dia punya jawaban, ini berarti salafi dia. Ya, apa yang kamu tahu tentang si fulan? Oh, si fulan begini. Oh, ini berarti dia salafi. Ya, tapi coba tanya kepadanya, kamu sudah pernah belajar Qawaidul Arba'ah? Oh, belum. Oh, tidak apa-apa, belajar saja. Ya. Yang penting kamu ngaji, taklim. Ini kelemahan ya. Tidak memahami bagaimana? Ya, harusnya seorang itu belajar. Ya. Dan bagaimana harusnya seorang itu mendidik dirinya. Baik. Kemudian di yang ke-8 kata Syekh bahwa larangan dari kesyirikan adalah berlaku secara umum. Ya, tidak dibenarkan melakukan suatu apapun dari kesyirikan. Ya, walaupun dengan Ka'bah yang merupakan rumah Allah di atas muka bumi. Bagaimana pula dengan selainnya? Jadi bersumpah dengan Ka'bah dilarang, apalagi dengan selainnya. Dan yang ke-9 terdapat di dalam hadis penetapan sifat masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga ditetapkan sifat masyiah bagi siapa? Bagi hamba. Tapi tentunya masyiah, kehendak hamba itu ikut kepada apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi penekanannya di dalam hadits ini tentang apa? Bahwa bersumpah ya atau berkata Masya Allah wa syi'ta ini dihukumnya sebagai syirik apa? Syirik asghar. Iya. Dihukumnya sebagai syirik asghar. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bahwa seseorang itu hendaknya menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran tersebut. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa sikap keadilan dalam menyikapi ini adalah sikap kaum muslimin. Ya, walaupun terhadap musuhnya sendiri. Karena Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sungguhnya itu lebih mendekati apa? Lebih mendekati ketakwaan. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang yang mengenal kebenaran belum tentu dia beriman. Sebab Yahudi di sini dia tahu ya kebenaran, tidak boleh bersumpah atau tidak boleh berkata Masya Allah wa syi'ta, tidak boleh bersumpah wa Ka'bah. Ya, dia tahu itu. Dan ini kebenaran yang dia ketahui. Tapi Yahudi, ya namanya Yahudi adalah apa? Kafir, tidak beriman. Kemudian hadits berikutnya kata beliau, walahu aydan an Ibnu Abbas anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta. Faqala aj'altani lillahi niddan qul ma syaa Allah wahdah. Diriwayatkan pula oleh An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Katakan Masya Allah wahdah. Katakan atas kehendak Allah saja. Begini hadits lebih tegas ya, menunjukkan bahwa
Ya, ucapan Masya Allah wa syi'ta ini artinya membuat tandingan untuk Allah. Ya, membuat tandingan untuk Allah. Baik, sisi pendalilan penulis jelas bahwa ucapan Masya Allah wa syi'ta ini syirik asghar. Dan itu dianggap sebagai hal yang dengannya dia membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini sudah berlalu ya, tafsir ayatnya. Baik, di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, pelarangan ucapan ya, Masya Allah wa syi'ta. Ucapan yang semisal dengannya yang mengandung pengandengan antara kehendak Allah dan kehendak hamba berdasarkan apa? Kata sambung dan. Ya, harus pakai kata sambung apa? Kemudian ya, Masya Allah thumma syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Itu baru tauhid namanya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menyamakan hamba dengan Allah, walaupun dengan syirik kecil, maka dia telah dianggap membuat tandingan untuk Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadits ini terdapat pengingkaran terhadap kemungkaran. Dan terdapat bahwa Rasulullah SAW menjaga seluruh wilayah tauhid itu. Dan beliau menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan terdapat di dalam hadits ya, memberi udzur kepada orang jahil karena kejahilannya. Ya, karena orang ini ketika berucap seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengarahkannya untuk berkata Masya Allah wahdah. Katakan hanya dengan kehendak Allah semata, agar supaya diajari yang baiknya kepada orang ini. Dan terdapat ya bahwa seorang alim tidak berdiam diri melihat kemungkaran. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya dan ada hal yang perlu diluruskan, dia lihat perlu diluruskan, maka dia luruskan. Ya, dan itulah kewajibannya. Ya, itulah kewajibannya. Baik. Kemudian di hadits berikutnya kata beliau, Walim li Abbasin anit Tufail akhi Aisyah li ummiha annahu qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair bin Allah qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Dari Ibnu Abbas atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari At-Tufail, dan Tufail ini adalah saudara seibu dengan Aisyah. At-Tufail berkata, saya bermimpi seakan-akan saya mendatangi sekelompok orang Yahudi. Lalu saya berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum. Andai kata kalian itu mengatakan Uzair, andai kata kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah. Jadi ini letak kesyirikan mereka ya, orang Yahudi. Ini terdapat ya bahwa di dalam penyampaian kadang seseorang itu ya boleh menggunakan uslub yang seperti ini. Jadi kalian sebaik-baik kaum. Andai kata kalian tidak berucap apa? Uzair ibn Allah. Ya, kalian adalah sebaik-baik kaum. Andai kata kalian tidak kafir kepada Allah, kan begitu ya? Ya. Nah ini mengajak. Ya, dan itulah sebenarnya fungsi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya adalah mengajak, menasihati. Dia marah kepada orang, mengingkari kemungkarannya, menegurnya. Ya harus dipahami darinya nasihat. Dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya. Iya. Karena itu orang-orang yang ya mengingkari kemungkaran, tetapi dalam uslub pengingkarannya kayak orang balas dendam, kayak orang menumpahkan kemarahannya. Ya. Dan ingin menjatuhkan, ini adalah perkara yang tidak benar ya. Perkara yang tidak benar. Ya, karena itu ya dalam mengingkari kemungkaran, khususnya di pembahasan bantah membantah, ya, itu perlu keadilan, perlu ketakwaan, dan perlu keikhlasan. Ya, dan itu dari syarat-syarat yang disebut oleh para ulama al-jarh wa ta'dil. Ya, karena itu para ulama ya mereka tidak pandang bulu menjelaskan hal yang mesti dijelaskan. Ya, sebagian dari mereka mengatakan ayahku lemah dalam riwayat. Sebagiannya lagi berkata anakku ini lemah dalam riwayat. Sebagiannya lagi berkata bahwa saudaraku lemah dalam riwayat. Ya. Nah ini dari kejujuran mereka untuk apa?
menyampaikan nasihat, dan menunjukkan keikhlasan. Ya, sebab ya, siapa ya di antara ayah yang mau mencela anaknya? Ya, itu ada ya Abu Dawud As-Sijistani berkata anaknya dhaif, walaupun sebagian ulama menganggap ini tidak syah dari beliau. Ya, Ali bin Al-Madini berkata kepada ayahnya dhaif, ayahnya sendiri. Ya, Yahya bin Abi Unaiza berkata kepada saudaranya Zaid kadzdzab, pendusta. Ya, demikian. Nah, ini ada ya dari para imam jarh wa ta'dil. Ya, mereka mengucapkan hal yang benar. Tapi sekali lagi dengan keikhlasan, dengan ketakwaan. Ya. Dan dengan kejujuran dalam hal tersebut. Tapi kalau seorang ya di dalam mengucapkannya dia tidak memiliki keikhlasan, tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki kejujuran, ya, dan tidak mengetahui ilmu tentang hal itu, ini juga payah ya. Ya, hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Karena itu di dalam membahasakan seorang harus punya ilmu. Iya. Dan bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama itu bahasa-bahasa yang detail. Bahasa-bahasa yang detail. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Iya. Dan itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Kata beliau di sini, jadi seakan-akan At-Tufail ini datang berkata seperti itu. Maka orang Yahudi membalas, menjawab. Mereka menjawab, sungguh kalian juga adalah sebaik-baik kaum. Andai kata kalian tidak berkata atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Pakai kata apa di situ? Kata sambung apa? Dan. Ya. Jadi dibalas ya. Mereka dianggap berbuat kesyirikan karena mengatakan Uzair anak Allah. Demikian pula kalian umat Islam. Ada kesyirikan, kalian berkata apa? Ya, Allah berkehendak atas kehendak Allah dan kehendak siapa? Muhammad. Pakai kata dan. Kemudian kata Tufail, "Tsumma marartu bi nafarin minan nasara, fa qultu innakum la antumul qaum, laula annakum taquluna al-masih ibnu Maryam, illa annakum taquluna al-masih ibnu Allah. Qalu wa innakum la antumul qaum, laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad." Ya. Kata Tufail, lalu saya menjumpai sekelompok orang Nasara. Maka saya berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Ya, mereka pun menjawab, sungguh kalian pun adalah sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi dan Nasara kritikannya apa? Kritikannya sama. Kata Tufail, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbart. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kata beliau, ketiga pagi hari aku ceritakan mimpiku itu kepada siapa yang aku ceritakan, maksudnya kepada kawan-kawannya. Kemudian kata Tufail, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah engkau telah menceritakan hal itu kepada seorang? Qultu na'am. Kata Tufail, iya. Qala, maka Nabi pun fahamidallah wa asna alaihi, bertahmid dan memuji Allah. Ini kalau disebut bertahmid dan memuji Allah, ini sifatnya apa ini? Waktu khutbah ya. Ya, dan khutbah ini artinya disaksikan oleh banyak orang sudah. Jadi walaupun tidak dikatakan bahwa Nabi berdiri berkhutbah, ya, menyampaikan kepada manusia, tapi kalau sudah dikatakan di dalam hadis beliau memuji Allah dan menyanjungnya, ini artinya apa? Ya, beliau berdiri menyampaikan hal tersebut. Ya, dan terdapat ya kalau ada hal yang mungkar seperti ini perlu diumumkan, diterangkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tsumma qala amma ba'du, kemudian beliau berkata amma ba'du. Ya. Fa inna Tufailan ra'a ru'yah akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Ya, kata beliau, amma ba'du, sungguhnya Tufail telah bermimpi tentang sesuatu. Ya, yang menceritakan kepada, yang dia telah ceritakan kepada orang-orang di antara kalian. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu perkataan
Ya. Yang ketiga itu beberapa hal menghalangiku untuk melarang kalian dari perkataan itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghalangi mereka. Cuma ada waktu itu hambatan-hambatan yang menjadi udzur bagi beliau, tidak langsung menegurnya pada saat itu juga. Nah, karena itu beliau sekarang menegurnya. Kata beliau, karena itu jangan kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Tapi katakan atas kehendak Allah saja. Atas kehendak Allah saja. Nah, baik, kalau dia katakan Masya Allah saja, itu lebih bagus ya. Tapi, kalau dia ingin juga sebut, ya, pada orang lain, maka harus dia pakai kata apa? Kata thumma. Ya, Masya Allahu thumma syi'ta. Nah, ini barulah dikatakan dia bertauhid. Baik, sisi pendalilan penulis masih di pembahasan ini. Ya, tentang bahwa dari kesyirikan, ya, menggunakan lafaz apa? Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Pakai kata hubung dan. Dan ini dari syirik kecil sebagaimana yang telah berlalu. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah faedah. Yang pertama, perhatian akan mimpi. Bahwasanya mimpi menjadi sebab pensyariatan sebagian hukum pada masa Rasulullah SAW. Karena ini akan diterangkan oleh Syekh ya di masailnya. Dan mimpi yang menjadi syariat hukum ini itu kalau di masa Nabi ya. Adapun setelah masa Nabi kemudian dia mimpi, itu syariat sudah tidak berubah lagi. Nah, sudah tidak berubah lagi. Jelas ya? Karena itu orang-orang yang membangun hukum di atas mimpi sekarang ini, ya, ini adalah orang yang menyimpang dari apa? Jalan yang lurus. Ya, menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, baik. Dan ini musibah ya di masa sekarang ini. Banyak orang yang gemar bermimpi. Ya, nanti setelah itu mimpinya dijadikan apa? Hah? Dijadikan dalil. Ya, mimpinya dijadikan dalil. Kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwa ucapan Masya Allahu wa sya'a fulan, ya, wa sya'a, ini tergolong dari apa? Syirik kecil. Kemudian yang ketiga terdapat di dalam hadits pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasara tentang syirik kecil dalam rangka mencela kaum muslimin, padahal mereka sendiri berada di atas syirik apa? Syirik akbar. Ya. Kemudian yang ketiga terdapat anjuran untuk mendahulukan pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya sebelum berbicara. Ya, dan anjuran untuk memakai amma ba'du. Sebab ini faslul khitab ya dalam berbicara. Kemudian disukai untuk mencukupkan ya hanya berucap atas kehendak Allah saja. Ya. Nah, meskipun boleh juga berkata atas kehendak Allah kemudian apa? Kehendak fulan. Jadi memang paling afdalnya kalau dikatakan Masya Allahu wahdah. Tapi kalau dia katakan Masya Allahu thumma sya'a fulan, itu juga adalah hal yang diperbolehkan. Dan terdapat di dalam hadits ini keutamaan Al-Fudail radhiyallahu anhu, dan terdapat penetapan sifat kehendak bagi Allah. Juga terdapat penetapan sifat kehendak bagi makhluk. Tapi kehendak makhluk itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua pembahasan bantahan terhadap orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabriyah di pembahasan takdir. Kemudian terdapat di dalam hadits ini juga bahwa terdapat di dalam hadits ini baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak menutup diri dari manusia. Siapa yang datang kepadanya, ya beliau layani kalau memang hal tersebut adalah perkara yang memungkinkan. Nah, kemudian di dalam hadits ini juga terdapat disyariatkannya memulai khutbah dengan membaca alhamdulillah dan memujinya. Dan terdapat di dalam hadits disyariatkan untuk berkhutbah pada perkara-perkara yang penting. Ya, dan ini sebenarnya fungsi dari khutbah Jumat ya. Untuk mengingatkan perkara yang penting. Dalam sepekan kanan terjadi berbagai kejadian di tengah kaum muslimin. Perlu diingatkan. Di tengah kaum muslimin terjadi kemungkaran-kemungkaran. Perlu mereka diarahkan. Nah, ini fungsi dari khutbah Jumat. Ya, tapi yang menjadi masalah khutbah Jumat sekarang ini fungsinya menjadi apa? Menjadi kurang. Ya, bahkan hampir hilang. Ya, jadi mimbar Jumat itu kadang dijadikan ajang untuk apa? Ya, untuk mendukung, ya, untuk pemilu, atau dijadikan untuk apa? Ya, untuk menyebarkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat.
Bahkan kadang sebagian orang tidak tahu dia berkhutbah untuk apa. Nah, ini kejadian sudah lama ya. Ada pernah masjid di Panciro sana khutbah, judulnya peranan pramuka dalam pembangunan. Ya. Khutbah Jumat tapi judulnya apa? Peranan pramuka dalam pembangunan. Ya. Ya, mungkin karena khatibnya ini naib saja mungkin ya, dan tidak ada tema lain ya tentang itu. Dan pernah juga saya lihat sendiri ada yang berkhutbah, ya, yaitu dia berbicara tentang Pancasila di dalam apa? Ya, dalam status negara. Ini lebih parah lagi. Ya, yang seperti ini bukan dari fungsi khutbah Jumat, bukan dari fungsi khutbah Jumat. Ya, karena itu memang penting ya diperhatikan ini. Ini sebenarnya dari kelemahan di sebuah negeri kalau pemerintahannya tidak memperhatikan khutbah Jumat. Tidak memperhatikan apa? Khutbah Jumat. Ya, karena itu negeri-negeri yang memperhatikan khutbah Jumat dan diatur oleh pemerintah, penanganan langsung oleh pemerintah, itu cenderung keadaan negaranya lebih stabil, lebih kondusif. Ya, lihat saja negeri-negeri yang khutbah Jumatnya di bawah aturan pemerintah. Itu lebih stabil dan lebih kondusif. Jelas ya? Khatibnya dipilih oleh pemerintah, disaring. Sebab tidak semua orang layak untuk apa? Layak untuk berbicara. Tidak semua orang layak untuk berbicara. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat syariat untuk tasabbut dan tidak tergesa-gesa. Iya. Selesai sudah ya hadits-hadits di dalam pembahasan ini. Kemudian penulis menyebutkan masail. Kata beliau fihi masail. Al-ula ma'rifatul yahud bisyirkil asghar. Ya, yang pertama pengenalan orang Yahudi akan syirik asghar. Ya, bukan cuma Yahudi ya. Siapa? Orang-orang Nasara juga. Nah, asalnya yang kedua fahmul insan tidak kana lahu hawa. Ya, pemahaman seorang manusia ya, apabila dia memiliki hawa nafsu. Itu tadi yang kita sebutkan ya. Yahudi ini paham dia itu syirik asghar, tapi pada dirinya ada apa? Syirik akbar dia tidak paham. Ini karena ada hawa nafsu. Ya. Kemudian yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan fa kaifa biman qala ya man aludu bihi siwaka wal baitain ba'daha. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap orang yang sabda Nabi ya, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Ini ucapan beliau ucapkan untuk siapa? Kalimat yang terdapat syirik asghar. Jelas ya? Lalu bagaimana pula ucapan Nabi kalau yang berkata dengan ucapan yang apa? Ucapan yang mengandung kekafiran. Ini bait syair yang disebut oleh Syekh di sini. Itu dua bait syair milik siapa? Al-Busiri. Itu sudah pernah kita singgung ya. Ya, dan ini qasidah Al-Burda karya Al-Busiri. Ini masyhur ya di kalangan orang-orang sufi. Iya. Masyhur di kalangan orang-orang sufi. Dijual. Ya. Dibaca, diajarkan, dikajikan. Di dalam qasidah Al-Burda ini ada ucapan Al-Busiri, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami illam takun asidan yawmal ma'adi yadi afwan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya ya, fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Nah, apa kata Al-Busiri? Wahai sebaik-baik makhluk. Ini panggilan kepada siapa? Hah? Kepada Rasulullah ya? Ya, jadi wahai Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluk. Aku tidak memiliki tempat berlindung. Ya. Selain engkau. Ketika terjadi musibah yang menimpa semuanya. Ya. Ini perhatikan ya. Ini syirik atau bukan ini? Syirik apa ini? Kecil atau besar? Ini luar biasa. Syirik asghar ya. Dia tidak punya tempat berlindung. Kalau terjadi musibah yang menimpa semua orang. Tempat berlindungnya hanya siapa? Hanya Nabi Muhammad. Ya Allah di mana bagi Al-Busiri ini? Nggak ada hak bagi Allah. Cuma untuk siapa? Nabi Muhammad saja. Perhatikan lagi.
Katanya kalau engkau tidak mengambil tanganku pada hari kiamat dengan memberi maaf untukku, ya, maka sungguh sangat celaka bagiku. Ya, dia akan mendapatkan kecelakaan. Nah, kalau dia tidak dapatkan, maka dia mohon, ya zallatal qadami. Jelas ya? Baik. Kemudian yang terakhirnya lagi lebih mengerikan. Ya. Jadi pada hari kiamat dia minta maaf bukan dari Allah, dia minta maaf dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Yang terakhir dia katakan, sesungguhnya dari kebaikan engkau, dari kedermawanan engkau wahai Nabi Muhammad, adanya dunia dan kembarnya, yaitu apa? Akhirat. Jadi dunia dan akhirat ini kebaikannya siapa? Kebaikannya Nabi Muhammad, bukan kebaikan Allah. Dan dari ilmu wahai Nabi Muhammad, engkau mempunyai ilmu lauh dan ilmu apa? Qalam. Nabi tahu yang di Lauhul Mahfuz dan semua yang dicatat oleh pena diketahui oleh Nabi. Ya kalau begitu, ya ini semuanya sifat untuk siapa? Sifat untuk Allah. Diucapkan oleh Al-Busiri. Ya ini apa ini? Ucapan yang di atas puncak kekafiran. Ya sebab tidak ada lagi yang tersisa untuk Allah di sini. Semuanya diborong oleh Al-Busiri, diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini, ya. Kalau Nabi saja pada syirik kecil, beliau berkata, "Ja'altani lillahi niddan." Apakah kamu jadikan aku tandingan bagi Allah? Kira-kira bagaimana ucapan Nabi dengan Al-Busiri ini? Yang menjadi musibah ini qasidah dibaca, diulangi, ya bahkan dibikinkan bacaan-bacaannya dengan berbagai suara, ya. Di kalangan orang-orang sufi. Nah, perhatikan ya kekufuran yang terkandung dalamnya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Ya. Karena itu tauhid, ketergantungan kepada Allah. Kapan dia sudah bergantung kepada selain Allah, apakah itu nabi atau malaikat, maka datanglah kehancuran itu. Ya, dan syaitan pandai menjerumuskan. Ya. Digantungkan dulu hatinya kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad apa? Punya kedudukan di tengah kaum muslimin. Padahal itu kesyirikan. Sebab ketergantungan hati itu hanya boleh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang keempat, anna hadza laysa min asy-syirkil akbar. Liqaulihi yamna'uni kada wa kada. Bahwa ucapan masyaallah wa syi'ta bukanlah tergolong ke dalam syirik besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menghalaki aku untuk melarang kalian adalah demikian dan demikian. Maksudnya beliau tidak langsung melarang. Andai kata itu syirik akbar, tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan apa? Syirik akbar. Jelas ya? Kemudian kata beliau, yang kelima, anna ru'ya salihah min aqsamil wahyi. Bahwa ru'ya yang salihah, mimpi yang salih, itu bagian dari wahyu. Ya. Tapi ini dipastikan sebagai wahyu kalau apa? Kalau di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi telah bersabda, ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ru'ya salihah itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Baik. Jadi ru'ya disebut salihah ya. Karena mimpi itu tidak semuanya mimpi salih. Mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi salih, itu datangnya dari Allah. Yang kedua ada mimpi, datangnya dari syaitan. Iya. Jadi kalau dia lagi belajar agama misalnya, ya, kemudian digambarkan kalau dia belajar agama dikejar ular, ya, ini mimpi apa ini? Pasti dari syaitan. Tidak mungkin orang belajar agama kemudian dia apa? Dikejar ular. Kecuali kalau yang dia pelajari itu ilmu yang salah. Ya, ini kalau dia pelajari Al-Quran dan As-Sunnah dikejar ular, ya, maka ini pasti dari siapa? Dari syaitan. Ini dari syaitan yang seperti itu. Harus diketahui ya. Ya, jadi tidak usah pergi tanya, wah apa artinya mimpiku itu? Ya, sudah tahu dari syaitan ditanya lagi. Itu tidak perlu diceritakan. Mimpi buruk yang seperti itu tidak perlu diceritakan. Karena itu ada seorang yang bermimpi, dia penggal kepalanya. Ya, kemudian kepalanya itu dia berjalan dan kepalanya mengikutinya. Ya. Dia tanya kepada Nabi tentang arti mimpinya. Maka Nabi SAW larang dia untuk menceritakan mimpi yang seperti itu.
Ya, dan mimpi yang ketiga itu mimpi datangnya dari was-was, bisikan diri sendiri. Iya, jelas ya? Seorang misalnya dia sedang usaha, ya tiba-tiba dia mimpi berhasil. Nah, ini dari apa? Ya, memang sedang dia lakukan. Maka ini dari bisikan diri sendiri. Orang sedang kelaparan tidur, mimpi makan mie. Ya misalnya. Maka tidak usah ditanya apa arti mimpi saya. Saya lagi lapar kemudian mimpi makan mie. Ya, itu dari bisikan diri sendiri. Baik. Kemudian yang keenam, kata beliau annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam. Bahwa mimpi itu kadang menjadi sebab pensyariatan suatu hukum. Ya. Bahwa mimpi kadang menjadi sebab pensyariatan sebagai hukum. Dan ini hanya terjadi di masa apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selesai sudah ya bab ini. Kemudian bab berikutnya, kata beliau babu man sabbat dahr faqad aada Allah. Ini bab yang ke-44. Kata beliau bab siapa yang mencela masa, sungguh dia telah menyakiti Allah. Ya. Di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang hukum orang yang apa? Mencela masa. Ad-dahr itu masa ya. Mencela artinya dia cela, ya, dia cerca, atau dia hinakan. Itu mencela namanya. Asab. Dan mencela masa ini terbagi tiga. Ya, terbagi tiga. Yang pertama, dia sekedar mengabarkan saja dalam bentuk celaan umum. Ya. Wah ini panas sekali hari ini. Hah? Oh hari ini penuh debu. Ya. Jelas ya? Ini hujannya keras sekali. Ya ini pengabaran. Dia belum mengeluh. Karena apa? Ya. Karena kepanasan. Ya. Dia mengeluh karena apa? Kehujanan terus. Nah ini bentuk dari celaan. Tapi yang seperti ini apa? Adalah hal yang boleh. Kalau tidak disertai dengan apa? Hanya sekedar ya pengabaran saja. Kalau sekedar pengabaran saja. Ya. Ya kalau murni pengabaran itu tidak ada masalah. Karena Nabi Lut di dalam ayat dikatakan hada yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat berat. Asib itu penuh kesusahan. Hal yang berat. Ya. Dan ini bukan berkeluh kesah, bukan mencela. Tapi ini bentuk pengabaran saya. Jadi kalau sifatnya hanya pengabaran, tidak ada masalah. Jelas ya? Iya. Yang kedua, ya. Yang kedua, dia mencela masa, ya, dengan keyakinan bahwa masa ini yang berbuat. Ya. Dengan keyakinan bahwa masa ini adalah yang berbuat. Jadi masanya sendiri yang berbuat. Yang membolak-balikkan siang dan malam. Mendatangkan kejelekan. Ya. Kalau dia yakini masa yang berbuat, maka ini hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Ini hukumnya syirik akbar. Jelas ya? Kemudian yang ketiga dari mencela masa. Ya. Dia celah, tapi dia tidak yakini bahwa dia berbuat. Ya. Tapi dia celah masa tersebut karena dia mendapatkan hal yang tidak enak. Ya. Dia celah karena dia mendapatkan apa? Hal yang tidak enak. Maka ini dihitung sebagai apa? Sebagai kesesatan. Kalau Syekh Shalih Fauzan beliau anggap ini dari syirik asghar. Ya, sebab ini masuk dalam syirik fil lafaz. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya. Jadi hakikat masalahnya kalau dia pengabaran itu sebenarnya bukan celaan ya. Sebab yang pertama kalau kita bahas hakikatnya dia bukan celaan tapi sekadar apa? Pengabaran. Ya, tapi kalau dia mencela masa, ini masa edan misalnya, seperti ucapan sebagian orang ya. Ya. Maka ini adalah bentuk dari apa? Syirik asghar. Kalau dia yakini bahwa masa itu sendiri yang mendatangkan keedanan, mendatangkan kejelekan, maka ini dihitung sebagai apa?
Syirik akbar. Baik, ini kesimpulan untuk masalah mencela masa ini. Jadi kaitannya dengan tauhid jelas. Seorang yang bertauhid menjaga ibarat yang seperti ini. Ya. Jadi walaupun dia panas, ya, dan seterusnya, tapi karena dia tahu hukum masalah celaan-celaan seperti ini, ya jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Dia menjaga ibarat. Menjaga ibarat. Panas misalnya, oh dia berkata, oh Masya Allah panas sekali. Tadi berkata Subhanallah panas sekali. Dibawakan ucapan kalimat yang menunjukkan apa? Ya, bahwa kelihatan bentuk tauhidnya di dalam apa? Mengabarkan. Ya, di dalam mengabarkan. Kalau hukum masalahnya sendiri itu tadi. Kalau dia mengungkapkan sesuatu dari masa sekadar pengabaran tidak ada masalah. Ya, tapi kalau bentuknya sudah celaan, maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Dia kadang syirik akbar dan kadang apa? Syirik asgar. Kalau tidak ada keyakinan pada masa, dia tahu bahwa Allah yang membolak-balik siang dan malam dan semuanya datang dari Allah, maka ini masuk dalam syirik asgar. Baik. Sekarang kita baca hadis, ayat dan hadis dalam hal ini. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Al-ayah. Ya, dan firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata. Ini sebagian ya dari kaum musyrikin. Ada yang berkata seperti ini. Orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan ini disebut dengan nama Dahriyun. Ya, mereka mengingkari apa? Hari kebangkitan. Jadi mereka berkata kehidupan dunia ini, ya, kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya, kehidupan dunia. Bahwa kita mati dan kita hidup. Ya. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Jadi mereka cela masa di sini yang membinasakan mereka. Dan mereka anggap bahwa dunia ini hidup saja. Hidup mati, setelah itu tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi kebangkitan. Dan mereka cela masa karena masa yang membinasakan mereka. Nah, ini disebut kaum musyrikin mereka ini ya. Ya, mengingkari hari kebangkitan sekaligus disebut ad-dahriyun. Iya. Jelas ya? Nah, ini ucapan mereka. Nah. Baik. Kelanjutan ayatnya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka sekali-sekali tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Dan mereka tidak lain kecuali hanya sekadar menduga-duga saja. Iya. Jadi kandungan ayat secara global bisa dipahami. Sisi pendalilan penulis, ya, sisi pendalilan penulis bahwa barang siapa yang mencela waktu, ya, maka mereka ini sama dengan golongan Dahriyin yang mencelanya. Nah, walaupun tidak sama dalam keyakinan ya, tapi sama dalam bentuk apa? Mereka mencela masa, ini juga mencela masa. Walaupun keyakinannya berbeda, kelompok Dahriyun kaum musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Iya, itu yang membedakan. Hanya saja dari sisi lafaz celaan itu sama. Dan ini yang dimaksudkan oleh penulis di sini, beliau ingin menerangkan bahwa itu bentuk dari kesyirikan yang harus dihindari. Faedah dari ayat yang pertama penetapan adanya hari kebangkitan dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Kemudian yang kedua celaan terhadap orang yang menisbatkan kejadian-kejadian pada waktu. Iya. Kemudian yang ketiga, ya, barang siapa yang menolak sesuatu, ya maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil atas penolakannya, sebagaimana orang yang menetapkannya. Ya, baik. Jadi sekarang mereka menolak hari kebangkitan. Ya, dan mereka katakan kehidupan dunia itu saja kehidupan dunia. Maka disuruh mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Karena itu Allah terangkan, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Mereka hanya menyangka-nyangka saja. Mereka hanya apa? Menyangka-sangka saja. Padahal bukti akan adanya hari kebangkitan itu lebih jelas untuk dihitung. Iya. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Jelas ya? Allah menciptakan manusia adalah hal yang sangat besar. Iya. Adalah hal yang sangat besar. Iya. Dan membangkitkan mereka tidaklah lebih sulit daripada apa? Menciptakan mereka. Bumi yang tadinya mati Allah tumbuhkan.
Allah tumbuhkan. Jelas ya? Ini menunjukkan kemampuan Allah untuk menghidupkan dan membangkitkan. Ya. Dan ini ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak sekali. Ini ilmu. Berbeda dengan apa? Kaum musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Tidak ada mereka memiliki ilmu. Hanya memiliki apa? Sangkaan saja. Ya. Hanya memiliki prasangka saja. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga, ya, bahwa terdapat penjelasan bahwa dugaan tidak dapat dijadikan sandaran pada pendalilan dalam perkara akidah. Nah, ini penting ya, istinbat Syekh di sini. Ya, sebab kalau dia berdalilkan dengan hal yang merupakan sangkaan, berarti dia mirip dengan apa? Kaum musyrikin yang berdalil dengan sangkaan. Adapun umat Islam dalam berdalil itu harus dari sumber yang jelas. Sumber yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa Ad-Dahr itu bukan nama dari nama Allah. Bukan nama dari nama Allah. Sebab kaum musyrikin di sini ingin mengingkari apa? Ingin mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena itu mereka gunakan nama Ad-Dahr. Baik. Ini akan datang nanti ya tentang penamaan. Akan datang bantahan untuk Ibnu Hazm dalam masalah nama itu. Baik. Sisi pendalilannya jelas ya bahwa ayat ini celaan bagi siapa yang menisbatkan kejadian kepada Ad-Dahr. Ya. Dan siapa yang menisbatkan hal tersebut, ya, kejadian kepada Ad-Dahr itu artinya, ya, siapa yang menisbatkan hidup dan mati tidak, yang mengatakan tidak ada yang membinasakan, mematikan kecuali dahar, itu artinya dia samakan masa itu dengan Allah. Dan itu adalah bentuk dari kesyirikan. Bentuk dari apa? Kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Kemudian beliau bawakan hadis. Kata beliau fi sahih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan-nahar. Wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahru. Dalam sahih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah berfirman, ya, ini Allah berfirman dalam apa? Hadits qudsi ya. Ibnu Adam telah menyakitiku. Ibnu Adam menyakitiku. Ya, bagaimana Ibnu Adam menyakiti Allah? Yasubbud dahra. Dia mencela masa. Wa ana ad-dahru. Padahal akulah pemilik dan pengatur masa. Ini tambahan dalam penerjemahan itu mesti ya, sebab itu arti riwayat. Akulah pemilik dan pengatur masa. Ya. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balik malam dan siang. Ya, di riwayat lain disebutkan, janganlah kalian mencela masa karena sesungguhnya Allah adalah Ad-Dahr, adalah pemilik dan pengatur masa itu. Iya. Baik, ini hadis dibawakan oleh penulis di sini. Beliau menunjukkan bahwa siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menyakiti Allah. Menyakiti Allah bagaimana hukumnya? Hah? Ya, ini diperhatikan ya dari bentuk keharaman di dalamnya. Iya. Baik. Maka di dalam hadits ini pertama haramnya mencela waktu. Kemudian yang kedua wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Sebab semuanya terjadi dengan ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga penjelasan bahwa dahar waktu itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Iya. Jelas ya? Karena Allah yang membolak-balik siang dan malam. Waktu itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini bahwa makhluk kadang menyakiti Allah dengan mencelanya. Ya, dan hal tersebut tidak pernah merugikan Allah sama sekali. Sebab makhluk ini kalau semuanya kafir dari awal sampai akhirnya, itu tidak akan apa? Mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau semuanya beriman, itu tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar dan Maha agung. Iya. Karena itu Allah telah mengingatkan man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih,
maka itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang menanggungnya. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Iya. Dan juga terdapat di dalam hadits penafiannya bahwa masa ini yang berbuat. Sebab yang berbuat itu adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan siang dan malam. Dan di dalam hadits ini juga bantahannya terhadap Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa ad-dahr itu nama dari apa? Nama-nama Allah. Dan ini keliru. Sebab di dalam hadis disebutkan uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Menunjukkan bahwa dahr maksudnya adalah pemilik dan pengatur apa? Pengatur ad-dahr. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sejumlah masail di sini. Kata beliau fihi masail, terdapat beberapa masalah dalam bab ini. Pertama, larangan. Kata beliau an-nahyu an sabbid dahr, larangan mencela masa. Ini sudah kita terangkan. Iya. Bahwa hukumnya tadi apa? Kadang syirik akbar dan kadang apa? Syirik asghar. Iya. Kemudian yang kedua, mencaci masa berarti apa? Tasmiyatuhu adan lillah. Ya, bagaimana dinamakan di dalam hadis bahwa ya, mencela masa itu adalah mencela apa? Mencela Allah. Kemudian yang ketiga, at-ta'ammul fi qawlihi fa inna Allaha huwa ad-dahr. Merenungi sabda beliau karena sungguhnya Allah adalah ad-dahr, pemilik dan pengatur masa. Ya, ini bukan nama ya dari nama-nama Allah, tapi maknanya bahwa dialah Allah yang mengatur dan memiliki serta membolak-balik masa itu. Baik, ini maksudnya dari penulis dicermati dari sisi itu. Kemudian yang kedua, dicermati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur seluruh dari alam semesta ini. Karena itu mencelanya berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsidhu biqalbihi. Bahwa terkadang suatu ucapan dikategorikan celaan walaupun hati si pengucap tidak memaksudkan hal tersebut. Ya, sebab yang diukur adalah lafaz ya, berkaitan dengan hati itu bukan ukuran. Ya. Tapi yang dihukumi adalah zahirnya. Dia mengucapkan maka itu yang disalahkan. Ya, disalahkan ucapan tersebut. Ya, karena itu dari masa ke masa para ulama mengkritik ya, ulama yang lainnya yang keliru dalam lafaz-lafaz, kalimat-kalimat, tulisan-tulisan. Ya, dan mereka tidak mengurusi masalah hatinya. Karena hati ya tidak ada yang mengetahui keadaannya. Dan sangkaan kita, ulama-ulama yang keliru itu hatinya baik, ikhlas. Hanya saja lafaz yang keliru itu perlu diluruskan, perlu diperbaiki. Jelas ya? Ya, dan di dalam masail ini ada sebenarnya ada penafsiran ayat di surah Al-Jathiyah. Biasanya kan Syekh menulis tafsir ayat begini dan begitu. Di sini beliau tidak sebutkan ya. Baik. Kemudian setelah itu beliau berpindah ke bab berikutnya. Bab tasammi biqadil qadha wa nahwihi. Bab bergelar, bab pemakaian gelar qadhi al-qadha. Hakim dari para hakim. Hakimnya para hakim. Qadhi al-qadha. Dan yang semisal dengannya. Ya. Semisal dengannya. Baik. Ini penggunaan qadhi al-qadha. Di sini Syekh rahimahullah ya, di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwa penggunaan ini qadhi al-qadha ini artinya dia mempersekutukan Allah di dalam pengagungan. Ya. Di dalam ta'zim, dan ta'zim itu adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu mempersekutukan Allah di dalam hal itu. Dan ini dihitung kesyirikan di dalam apa? Di dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Nah, sebab hakimnya para hakim adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pakai untuk dirinya, berarti itu telah dia berbuat kesyirikan. Nah,
Seperti juga Malikul Amlak, rajanya para raja. Raja di raja. Ini juga tidak diperbolehkan. Sebab ini hanya siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini, ya, itu adalah perkara yang mengandung makna kesyirikan atau mengandung kesyirikan. Ya, dan kesyirikannya di dalam rububiyah. Kemudian Syekh rahimahullahu taala, ya, di sini membawakan hadis yang menjelaskan tentang larangan. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahih an Abi Hurairah, di dalam as-sahih dari Abu Hurairah. As-sahih di sini maksudnya Sahih Bukhari dan apa? Sahih Muslim. Dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna akhna ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak, la malika illallah." Iya. Dalam as-sahih dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang bergelar raja dari para raja. Ya, raja di raja. Padahal tidak ada raja yang hak kecuali Allah. Ya. Nah, la malika illallah. Yang maha memiliki, yang maha berkuasa itu hanya siapa? Hanya Allah. Adapun raja dunia, ya, rajanya hanya di dunia saja. Setelah dia mati, menjadi raja di mana? Ya, tidak ada lagi rajanya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang semua yang merasa memiliki kemampuan pada hari kiamat. Limanil mulkul yaum? Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Tantangan Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dirinya sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha satu lagi maha perkasa. Iya. Dan ini hakikat yang harus selalu tertanam di jiwa orang yang bertauhid. Baik. Qala Sufyan mitlu syahan syah. Berkata Sufyan itu seperti ucapan syahan syah. Syahan syah ini ungkapannya orang-orang ajam. Ya, maknanya sama, raja di raja juga, maknanya sama. Tapi ini bahasanya orang-orang ajam. Wa fi riwayatin aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Ya, dalam sebuah riwayat, orang yang memakai gelar tersebut adalah orang yang paling dimurkai dan paling hina, paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, qauluhu dan ucapannya akhna yani awda. Syekh di sini terangkan ya bahwa ucapan akhna itu artinya awda. Baik, itu maknanya ya. Itu kata Sufyan di terjemahan di matan, dihapus saja. Ini penafsiran akhna dari Syekh ya datangnya. Baik. Jadi kandungan dari hadits ini ya jelas sekali. Ya, terdapat di dalamnya pengharaman menggunakan nama Malikil Amlak, rajanya para raja. Iya. Maka masuk di dalamnya apa yang semisal dengan itu. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh di sini. Apa? Qadhi al-Qudha, qadhinya para qadhi. Apa bedanya? Ya, ini dari kedetailan pemahaman Syekh rahimahullah. Ya, beliau berbicara dengan apa? Kejadian yang ada di masanya. Sebab di masa itu ada yang memakai lafaz ini. Qadhi apa? Al-Qudha, qadhinya para qadhi. Ya. Sebab yang memutuskan, yang mengqadha itu adalah siapa? Adalah Allah. Yang maha berkuasa adalah Allah. Ini sifat-sifat rububiyah. Jadi kalau dikatakan bahwa ya, seorang makhluk qadhinya dari seluruh para qadhi, seorang makhluk rajanya dari seluruh para raja, ini berarti dia menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan. Ini syirik dalam rububiyah. Iya. Faedah di dalam hadits ini pertama haramnya menggunakan gelar Malikul Amlak dan semisal dengannya Qadhi al-Qudha. Kemudian yang kedua wajibnya menghormati nama-nama Allah. Ya, dan ini sifatnya orang yang bertauhid ya. Kemudian yang ketiga anjuran untuk tawadhu dan memilih nama-nama
yang sesuai bagi makhluk, serta julukan-julukan yang tepat baginya. Julukan-julukan yang tepat baginya. Nah, dan ini dari hal yang baik ya. Hal yang baik. Perkara yang bagus. Ya, sebab dilarangnya hal ini diambil pemahaman seorang merendah. Ya, berlemah lembut. Berlemah lembut dan bertawadhu, merendah. Dia sama dengan manusia yang lainnya. Iya. Nah, dan dari kebaikan pemerintah Saudi Arabia, ya, dari Raja Malik Fahad dia gelari dirinya apa? Khadimul Haramain. Ya, pelayan tanah haram. Ya. Dia rela dengan gelar tersebut sebagai pelayan untuk dua tanah haram. Ya, sebab sedikit banyak memang ini ya keberadaan tauhid di negeri tersebut memberi pengaruh. Ya, bukan dikatakan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi, tidak ada kekeliruan. Di mana-mana ada kekeliruan. Ya. Tapi perhatikan ya, bagaimana? Ya, orang-orang yang hidup di lingkungan para muwahhidin, berada di negeri tauhid, tanpa ya bagaimana memposisikan dirinya masing-masing. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan ini. Di dalam bab ini Syekh menyebutkan beberapa masail. Yang pertama, nahyu anit tasammi bimalikil amlak. Larangan untuk bernama, ya, larangan terhadap penggunaan gelar raja di raja. Kemudian yang kedua, annama fi ma'nahu mithluhu kama qala Sufyan. Larangan terhadap penggunaan gelar itu dan yang sejenis dengan gelar di atas adalah larangan terhadap penggunaan gelar ya juga berlaku dengan yang sejenis dengannya sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan. Kemudian yang ketiga, at-tafattul lit-taghlib fi hada wa nahwihi min al-qata' bi anna al-qalba lam yaqsid ma'nahu. Ini perkara pentingnya dari Syekh di sini. Nah, kata beliau memperhatikan makna pelarangan di dalam tempat ini, makna teguran keras di dalam hadis ini. Ya. Padahal dipastikan ya bahwa hatinya tidak memaksudkan makna itu. Jadi kalau orang bergelar misalnya qadhinya para qadhi, ya, orang yang bergelar rajanya para raja, ya, apakah dia maksudkan bahwa dia raja lebih tinggi daripada Allah? Ya. Tentunya dia tidak maksudkan. Nah, mungkin sebagian orang menggunakannya tidak berpikir ke sana. Tapi perhatikan, Nabi mengingkarinya. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa harus dipahami. Iya. Tentang keharaman menggunakan kalimat yang seperti ini. Kemudian yang keempat, at-tafattun anna hadza li ajlillahi subhanahu. Dan perlu diperhatikan bahwa ini karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu penamaan hanya untuk Allah, tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Iya. Nama-nama Allah itu terbagi dua ya. Ada nama khusus bagi Allah, dan ada nama tidak khusus bagi Allah. Kalau nama itu khusus bagi Allah, atau mengandung hal yang khusus bagi Allah, tidak boleh bernama dengan nama itu. Nama Allah misalnya. Ada yang boleh kasih nama anaknya Allah? Hah? Ini tidak diperbolehkan. Syirik dalam apa? Asma wa sifat. Dalam asma. Ya. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman misalnya. Ada yang kasih namanya Ar-Rahman. Boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Sebab ini nama khusus bagi Allah. Sama di sini Malikul Amlak. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Yang kedua dari Asmaul Husna, ada nama bukan kekhususan. Ya, karena ini kalau dinamakan kepada yang lainnya, boleh saja, tapi penamaan hanya dari sisi sebagai tanda pengenal saja, penamaan. Iya, jelas ya? Seperti nama Al-Aziz. Dalam Al-Quran dikatakan, qalat imra'atul azizi. Berkata istrinya si Aziz. Disebut ada orang namanya siapa? Al-Aziz. Dan Al-Aziz salah satu dari apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena ini dari sisi penamaan saja. Aziz artinya dia agung, mulia. Tapi dimaklumi ya, bahwa ya kemuliaan apapun yang didapatkan oleh hamba, itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Karena itu tidak mungkin sama ya nama Al-Aziz untuk Allah dengan nama Aziz yang digunakan untuk siapa? Untuk makhluk. Ini kaidah ya dalam sifat.
Sebab adanya kesamaan dalam penamaan itu tidak menunjukkan kesamaan dalam zat dan hakikatnya. Ya. Ini benar atau tidak? Di majelis ini mungkin ada yang banyak nama Muhammad. Semuanya namanya apa? Muhammad. Orangnya cuma satu? Jawabannya tidak. Padahal sama apa? Sama namanya, beda orangnya, beda hakikatnya. Karena itu penamaan tidak menunjukkan adanya kesamaan dalam hakikat. Ya, dan zat. Baik. Selesai bab yang ke-45. Kemudian bab yang ke-46. Berkata penulis rahimahullah, babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Bab pemuliaan nama-nama Allah Ta'ala dan perubahan nama untuk tujuan itu. Ya. Ini juga dari pembahasan tauhid. Ya. Dari pembahasan tauhid. Di mana seorang itu dia memuliakan nama-nama Allah. Saya sudah sebutkan tadi ada dua nama. Dua bagian dari nama Allah. Ada yang khusus bagi Allah dan ada yang tidak khusus. Yang khusus tak boleh dinamakan untuk selain Allah. Ada pun yang tidak khusus boleh dinamakan untuk sekadar alamiah saja. Sekadar di arah penamaan. Jelas ya? Baik. Iya. Maka kalau ada yang menggunakan nama yang mirip seperti itu atau mengarah ke sana, maka itu hendaknya dia tinggalkan. Ya, dia rubah kalau ada perkara yang mengarah ke sana. Ya, dan ini dari bentuk penjagaan terhadap apa? Terhadap tauhid. Penjagaan terhadap tauhid. Nah, sebab kalau dia tidak menjaganya, maka ini tentunya menunjukkan kurangnya tauhid di dalam hati. Ya, kurangnya tauhid di dalam hatinya. Beliau bawakan hadis di sini. Kata beliau Nabi Shuraihin radhiyallahu anhu annahu kana yukna Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwal hakam wa ilayhi al-hukm. Dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa beliau dulu sebelumnya itu digelari sebagai apa? Digelari dengan kunyah Abul Hakam. Ya, digelari dengan kunyah Abul Hakam. Iya. Jadi kaumnya waktu itu memanggil beliau wahai Abul Hakam, dipanggil wahai Abul Hakam, dipanggil begitu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukm." Ya. Sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Iya. Dialah satu-satunya Al-Hakam. Dan hukum itu hanya kembali kepadanya. Hukum hanya kembali kepadanya. Iya. Baik. Jadi Allah Al-Hakam yang maha memiliki hukum dan hanya kepadanya segala hukum itu kembali. Maka Abu Shuraih berkata, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni ahkamtu bainahum faradiya kilal fariqaini." Maka Abu Shuraih berkata kepada Nabi, ya, kata beliau, kunyaku demikian karena sesungguhnya apabila kaumku berselisih tentang suatu perkara, maka mereka datang kepadaku. Lalu kuputuskan hukum di atas perkara mereka. Ya, dan kedua belah pihak pun ridha terhadap hukumku. Jadi ini asalnya kenapa dia diberi kunyah apa? Abul Hakam. Karena kaumnya selalu datang kepada Abul Hakam, kepada Abu Shuraih ini, datang kepadanya untuk didamaikan. Dan beliau kalau sudah mendamaikan, orang terima. Ridha dengan hukumnya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, ma ahsana hada. Kata beliau, alangkah baiknya ini. Jadi maksudnya dia mendamaikan, ya, itu adalah perkara yang bagus. Tapi diberi kunyah karena hal itu, ini tidak boleh. Sebab ini sudah masuk ke dalam makna apa? Makna kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini perkara yang apa? Perkara yang dijaga dan dipelihara. Ya, perkara yang dijaga dan dipelihara.
Baik. Karena itu Nabi SAW perintah untuk mengganti kunyahnya. Beliau bertanya, "Famalaka minal walad?" Ya, apakah engkau punya anak? Ya. Fakultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Ya, maka Abu Syuraih menjawab, saya punya anak 3. Namanya Syuraih, Muslim, dan siapa? Abdullah, 3 orang. Maka Nabi bertanya lagi, "Faman akbaruhum?" Ya. Siapa yang paling besarnya di antara mereka? Nah, maka kultu Syuraih. Ya, beliau menjawab Syuraih yang paling besarnya, paling tuanya. Ya. Qala, maka Nabi berkata, "Fa anta Abu Syuraih." Kalau begitu, kunyamu adalah apa? Abu Syuraih. Nah, itu lebih bagus ya. Ya. Karena kunyah itu banyak sebab seorang berkunyah. Karena dia berkunyah karena suatu sifat, karena suatu penyakit padanya, atau suatu sebab, suatu ciri. Kadang dia berkunyah karena anaknya. Ya. Dan semisalnya, banyak sebab itu seorang berkunyah. Ya. Jadi ketika Abul Hakam ini tidak boleh oleh Nabi, ya, tidak boleh katakan, kalau begitu kamu coret saja kunyamu. Kamu jangan pakai kunyah sama sekali. Tapi Nabi menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, ini tadi yang kita sudah terangkan ya, bahwa hal yang seperti ini, ya, seorang kalau menerangkan perkara yang tidak boleh dan ada gantinya secara syariat yang bagus, maka terangkan gantinya. Dijelaskan kepada manusia supaya ada solusi, dan itu tentunya lebih indah di dalam memperingatkan, lebih indah di dalam menegur. Ya. Dan lebih mengesankan bahwa orang yang menegur ini menghendaki kebaikan untuknya. Sebab sudah dijelaskan kesalahannya, kemudian diterangkan lagi yang lebih baik dari itu adalah apa sebagai gantinya. Ini menunjukkan apa keseriusan dalam nasihat. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Ini hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Kata beliau, fihi masail. Terdapat beberapa permasalahan terkandung dalam bab ini. Pertama, ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsid ma'nahu. Ya, tentang pemuliaan nama dan sifat Allah. Walaupun seorang tidak memaksudkan maknanya. Ya, jadi sisi penekanan penulis di sini penghormatan terhadap nama. Ya. Dari nama Allah. Ya, ada hukum bernama dengan nama Allah sudah kita terangkan tadi ya, hukumnya. Hukumnya terbagi berapa tadi? Terbagi 2. Ada yang boleh dan apa? Ada yang tidak boleh. Tapi di sini pembahasan penulis berkaitan dengan memuliakan nama Allah. Perlu diketahui ya bahwa ada beberapa orang sahabat namanya Al-Hakam. Jadi ada beberapa orang sahabat namanya apa? Al-Hakam. Ya. Itu beberapa orang sahabat. Al-Hakam bin Harith As-Sulami, Al-Hakam bin Sa'id, Al-Hakam bin Abdullah As-Saqafi, dan selainnya. Jadi sejumlah sahabat namanya apa? Al-Hakam. Kenapa Nabi tidak ganti namanya? Al-Hakam tidak diganti nama? Hah? Sebab di sini bukan masalah nama yang dipermasalahkan. Penghormatan terhadap apa? Terhadap nama. Iya. Karena itu dijelaskan bahwa hukum itu kembali kepada Allah. Karena sebab penamaan, sebab kunyah ini apa? Orang-orang biasanya berhukum kepada siapa? Kepada Abu Syuraih. Maka dikatakanlah Abul Hakam. Bapaknya apa? Al-Hakam. Yang maha memberi hukum ini. Jadi dia bapaknya. Padahal Al-Hakam dari nama Allah dipakai Abu di depannya, maka ini terkesan apa? Tidak menghormatinya. Ya. Kemudian dari sisi lain karena kaumnya ya menamakannya dengan sebab itu, maka ini juga adalah hal yang menguatkan. Jelas ya? Nabi puji bahwa bagus seorang menyelesaikan masalah di tengah manusia, membantu menyelesaikan masalah, tapi berkunyah dengan kunyah yang seperti itu tidak diperbolehkan. Karena itu beliau mengganti kunyahnya, diberi kunyah Abu Syuraih, ya, diberi kunyah Abu Syuraih. Baik, ini sisi pembahasannya. Jadi kata Syekh, kewajiban ihtiram terhadap memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, walaupun dia tidak maksudkan maknanya. Kemudian yang kedua, tajyiril ism li ajli dalik, penggantian nama untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ya kalau memang sudah jelas tidak boleh, harus diganti ya. Diganti. Ini pada kunyah, demikian pula pada nama. Kalau jelas tidak boleh, diganti. Iya. Diganti. Demikian pula pada nama-nama yang mengandung makna tazkiyah, ya, pengagungan diri. Nah, ini
dari hal yang makruh. Ya, hendaknya diganti. Ya, diganti hal tersebut. Karena itu nama kebanyakannya adalah sebagai alamiah, sebagai tanda atau sebagai hal yang dengannya seorang ingin didoakan dengannya, didoakan karenanya. Ini semuanya ada kaitannya dengan pembahasan tauhid. Kemudian yang ketiga, ikhtiaru akbaril abna lil kunyah. Ya, tentang memilih anak tertua untuk digunakan sebagai kunyah, nama panggilan. Ya, itu dasarnya ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang memberi kunyah kepada anaknya yang lain, boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Ya, sebab di sini Nabi SAW ya memilih ya bahwa engkau adalah Abu Shuraih. Jelas ya, beliau tanya yang paling besarnya. Kemudian beliau, kalau begitu kamu adalah Abu Shuraih. Ini asal pilihan. Tapi bukan artinya tidak diperbolehkan berkunyah dengan yang lainnya, dengan kunyah yang lainnya. Baik, selesai tentang bab ini. Sudah 46 bab. InsyaAllah ta'ala bab berikutnya kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Iya, saya tadi rencanakan mau baca pertanyaan, cuman ini waktunya sudah habis. Jadi pertanyaannya kita undur aja ya. Baik. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.